dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Veronica Agnesia Warangkiran, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Bongkudai Baru Utara, Kabupaten Bolaang Mongodo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Pada saat ini saya akan membagikan demonstrasi kontekstual refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga memang sudah menjadi tugas guru untuk menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Seperti filosofi yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru bisa dianalogikan sebagai petani yang harus merawat benih-benih agar benih itu dapat bertumbuh dengan baik dan nantinya dapat menghasilkan buah yang berkualitas. Pendidikan yang berpihak pada murid memang harus mendapatkan tuntunan, yaitu yang kita kenal dengan sistem Among. Sistem Among yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarsa Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarsa Sungtulodo, jadi guru harus memberikan teladan atau contoh yang baik. Ingmadia Mangunkarso, guru harus memberikan atau menguatkan semangat para murid. Dan Tutwuri Handayani, di mana guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya mandiri. Sistem Among merupakan pendidikan yang berpihak kepada murid, yang memberikan kebebasan, kreativitas, dan tanggung jawab kepada mereka. Guru juga dapat menerapkan pendekatan student center, di mana murid menjadi pusat pembelajaran, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Agar pendidikan berpihak pada murid, guru perlu memberikan kebebasan dalam proses pembelajaran, sehingga metode yang digunakan oleh guru sebaiknya dapat memfasilitasi seluruh peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, agar mereka dapat terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Pendidikan dan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dapat menerapkan model dan metode yang bervariasi. Salah satunya, guru dapat menggunakan metode taman siswa, yang merupakan gabungan dari metode Montessori dan metode Froebel. Metode taman siswa menggabungkan pelajaran untuk perkembangan panca indera dan juga permainan anak-anak. Bahkan, guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat mereka, karena masing-masing murid mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa proses pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sifat dan bentuk merupakan unsur dari kodrat alam, sedangkan isi dan irama merupakan bagian dari kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 berfokus agar murid dapat memiliki keterampilan 4C, yaitu critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration. Selain itu,
menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skill. Pada abad ini pun pembelajaran harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya, bila melihat dari kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Dalam pendidikan yang berpihak pada murid, juga harus mengembangkan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Pendidikan budi pekerti bertujuan untuk memfasilitasi siswa agar mereka mampu mempersonalisasi nilai dan mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dalam diri siswa, serta mewujudkan dalam perilaku sehari-hari dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Contohnya saja seperti bergotong royong saat membersihkan lingkungan sekolah, toleransi menghormati agama lain, dan membiasakan siswa untuk menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pendidikan berpihak pada murid tentu saja tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada saja tantangan yang mungkin dapat kita hadapi. Di antaranya perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi budi pekerti murid. Begitu juga dengan kurangnya pengetahuan dan kompetensi guru untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari berbagai tantangan tersebut harus dicarikan solusinya, yaitu diantaranya berkolaborasi dengan orang tua untuk menumbuhkan budi pekerti anak. Guru juga dapat mengembangkan kompetensi melalui berbagai pelatihan yang ada. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.1 yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam guru penggerak.